Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Jaria Yusnita SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 3 akan membahas mengenai potensi pendapatan daerah. Perkenalkan, nama saya Dwi Hanifah Rizal dan juga kedua rekan saya. Saya Cupriona Trivatika. Saya Wiskaliana Riyadi Putri. Pembahasan pertama akan dipaparkan oleh Cutriona Trivatika. Kepada Yona, saya persilakan. Terima kasih kepada Dwica. Baiklah, saya akan memaparkan poin tentang pendapatan daerah. Yang pertama ada pengertian potensi pendapatan daerah. Yang kedua, klasifikasi pendapatan daerah. Yang ketiga, klasifikasi pendapatan pemerintah provinsi. Yang keempat, klasifikasi pendapatan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima, pengukuran atau penilaian pendapatan asli daerah, dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan potensi pendapatan basis mikro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari potensi pendapatan daerah. Apa sih itu potensi? Yaitu sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapat atau diperoleh di tangan karena potensi tersebut bersifat tersembunyi. Maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada, termasuk potensi pendapatan daerah, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah, merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi tersebut. Nah, berikutnya untuk poin materi yang kedua yaitu klasifikasi pendapatan daerah. Nah, ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pendapatan pemerintah provinsi, yang kedua pendapatan pemerintah kabupaten atau kota. Untuk pendapatan pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau yang disingkat PAD. Yang kedua dana perimbangan. Yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Nah, masing-masing kelompok pendapatan dirinci lagi menurut jenis pendapatan. Misalnya untuk pemerintah kabupaten atau kota, jenis pendapatan dari kelompok PAD meliputi 4. Yang pertama ada pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, dan yang terakhir yaitu lain-lain PAD yang sah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke poin materi yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi pendapatan pemerintah provinsi. Nah, pendapatan pemerintah provinsi ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau disingkat PAD, yang kedua ada dana perimbangan, dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan yang sah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Wiska. Kepada Wiska, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yona. Materi selanjutnya pendapatan asli daerah atau PAD terbagi menjadi 4. Yang pertama pajak daerah, yang kedua restribusi daerah, yang ketiga bagian laba BUMD, dan yang keempat lain-lain PAD yang sah. Nah, di sini pajak daerah terdiri dari 2. Yang pertama pajak kendaraan bermotor, biaya balik kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor. Restribusi daerah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama restribusi jasa umum, restribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu. Yang kedua dana perimbangan. Dana perimbangan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, di sini dana bagi hasil terbagi menjadi 2, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Yang ketiga lain-lain PAD yang sah. Next. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan pemerintah kabupaten atau kota terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga pendapatan lain-lain yang sah. Next. Nah, pendapatan asli daerah atau PAD terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak daerah, yang kedua restribusi daerah, yang ketiga bagian laba BUMD, dan yang keempat lain-lain PAD yang sah. Nah, di sini pajak daerah terbagi menjadi 4, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir. Restribusi terbagi menjadi 3, restribusi jasa umum, restribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan di sini terbagi menjadi 3, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, di sini dana bagi hasil terbagi menjadi 2,
bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Yang ketiga, pendapatan lain-lain yang sah. Next. Pengukuran atau penilaian pendapatan asli daerah atau PAD yang pertama itu hasil. Hasil memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya. Yang kedua, keadilan. Keadilan dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenangnya. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Pajak atau restribusi daerah hendaknya mendorong dan setidaknya tidak menghambat penggunaan efisien. Yang keempat, ability to implement. Pajak harus dapat dilaksanakan dengan baik dan aspek politik maupun administratif. Yang kelima, suitability as local revenue sources. Adanya kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak hendaknya sama dengan tempat akhir beban pajak. Next. Contoh penghitungan potensi pendapatan basis mikro. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama, mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel. Yang kedua, menentukan hotel yang akan kita teliti. Yang ketiga, melakukan observasi untuk memperoleh data. Yang keempat, menghitung rata-rata hunian kamar. Yang kelima, menghitung potensi pajak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Hanifah Rizal. Kepada Dwi, saya persilahkan. Terima kasih Wiska. Selanjutnya saya akan membahas poin materi yang keenam, yaitu contoh penghitungan potensi pendapatan basis mikro yang saya ambil, yaitu mengenai pajak hotel. Nah, udah masuk ke hitung-hitungan, ke angka-angka, bahkan ini bisa mungkin pusing, tapi jangan sampai pusing karena ini cuman matematika biasa, bahkan matematika sederhana dalam penghitungan pajak hotel. Nah, yang ada di slide sebelah saya ini datanya udah diberikan, dan juga untuk memberikan gambaran bagaimana cara menghitung potensi pendapatan pajak hotel. Di sini ada contoh data hotel nyaman. Nama hotelnya itu hotel nyaman. Nah, untuk tipe kamarnya baik VIP, VIP, superior, deluxe, standar, ini udah ada jumlahnya berapa, bahkan tarif kamarnya pun sudah ada. Nah, untuk menghitung potensi pajak hotel, langkah pertamanya kita harus tahu data dari hotel tersebut dengan cara survei, lalu mencari rata-rata hunian kamar. Di sini datanya sudah ada. Pada situasi ramai, jumlah kamar terpakai 150, normal 80, dan sepi 55. Nah, untuk mencari rata-rata ini, kita biasanya kan mencari rata-rata itu menjumlahkan angka yang ada dibagi dengan objek yang ada. Nah, rata-rata hunian kamar ini, jumlah kamar terpakainya ada berapa? 285. Maka dibagi 3 karena kondisi situasinya itu ada 3, pada ramai, normal, dan sepi ada 3. Maka 285 dibagi 3 yaitu 95. Jadi rata-rata hunian kamarnya ada 95. Setelah mencari rata-rata hunian kamar, maka kita mencari rata-rata tertimbang tingkat hunian kamar. Nah, datanya pun sudah diberikan, frekuensi jumlah harinya juga sudah ada. Kita hanya mengalihkan jumlah kamar terpakai dikali dengan frekuensi. Pada situasi ramai, jumlah kamar terpakainya 150 dan jumlah frekuensinya 100. Maka JKT dikali frekuensi 15.000. Yang kedua, ada pada situasi normal. Ini jumlah kamar terpakainya ada 80 dan juga jumlah harinya 170, maka 80 dikali 170 yaitu 13.600. Pada situasi sepi, jumlah kamar terpakainya 55 dan frekuensi jumlah harinya 90, maka 55 dikali 90 yaitu 4.950. Jadi jumlah JKT dikali frekuensinya ditambahin aja semuanya, jumlahnya 33.550. Nah, untuk mencari rata-rata tertimbangnya sama seperti sebelumnya dan pada mencari rata-rata pada umumnya. Nah, rata-rata tertimbangnya ini jumlah dari JKT dikali frekuensi ada berapa? 33.550 kan? Maka dan juga jumlah harinya ada 360. Lalu jumlah dari JKT kali frekuensi dibagi dengan jumlah harinya. Berarti 33.550 dibagi 360 sama dengan 93,19. Jadi rata-rata tertimbangnya ada 93,19. Next. Nah, pada langkah kedua yaitu menghitung tarif rata-rata kamar. Di sini jenis kamarnya ada VVIP, VIP, Superior, Deluxe, Standar. Jumlah kamar keseluruhannya ada 210. Lalu yang keduanya kita mengalihkan baik jumlah kamar dan juga tarif kamar. Nah, pada VVIP itu 1.500 dikali 2 3 juta, 1 juta dikali 3 3 juta, 750.000 dikali 100 itu 75 juta, 500.000 dikali 75 37.500.000, 350.000 dikali 30 yaitu 10.500.000. Maka jumlah dari
jumlah kamar dikali dengan tarif kamar itu 129 juta. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan tadi, maka kita mencari tarif rata-rata per kamarnya. Bagaimana caranya? Yaitu jumlah dari T dikali N tadi berapa? 129 juta. Maka dibagi dengan jumlah kamar yang ada. Jumlah kamar yang ada tadi ada berapa? Ada 210. Maka 129 juta dibagi dengan 210 yaitu 614.285 rupiah. Jadi kalau teman-teman mau nginap di hotel nyaman itu rata-rata harga per kamarnya itu 614.285 rupiah. Itu rata-ratanya. Tapi ada mungkin yang tinggi di atas itu sedikit, ada yang rendah di bawah itu sedikit. Yang penting rata-ratanya itu 614.285 rupiah. Next, langkah yang ketiga yaitu menghitung potensi pajak hotel. Untuk menghitung potensi pajak hotel ini, maka kita terlebih dahulu harus melalui langkah 1 dan langkah 2 tadi. Nah, untuk menghitungnya yaitu rata-rata hunian kamar dikali tarif rata-rata per kamarnya dikali 360 hari. Sebenarnya kalau per tahun itu kan biasanya 365 hari, tapi kami hanya mengikuti yang ada di buku, lalu dikali tarif pajak. Baik, jadinya 95 kamar dikali 614.285 rupiah dikali 360 hari dikali 10% pajaknya. Maka potensi pajak hotel sebesar 2.100.854.700 rupiah per tahun. Di sini teman-teman bisa kalkulasiin sendiri pajaknya udah sebesar ini, apalagi pendapatan mereka. Berdasarkan penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa potensi pajak hotel untuk hotel nyaman yaitu sebesar 2.100.854.700 rupiah per tahun. Dengan cara menghitung basis mikro seperti ini, pemerintah daerah dapat melakukan studi potensi pajak hotel dengan cara survei dan observasi ke semua hotel yang ada di wilayah sehingga diperoleh jumlah agregat potensi pajak hotel. Misalkan hotel yang ada di Pekanbaru ini, pemerintah daerahnya harus survei nih ke Hotel Arya Duta, misalnya Hotel Premier, Hotel Royal Asnov dan lain sebagainya, untuk supaya pendapatan daerah ini juga ada karena mereka juga harus membayar pajaknya gitu. Terima kasih kepada Duica. Nah, di sini kami mengambil 2 referensi yang sudah kami paparkan dari materi sebelumnya. Yang pertama kami mengambil dari buku Manajemen Keuangan Daerah yang penerbitnya Erlangga, dan yang kedua kami mengambil dari link yang sudah tertera pada slide ini. Wah, tidak terasa ya teman-teman, sudah di penghujung pembahasan materi potensi pendapatan daerah. Nah, di sini apabila teman-teman ingin bertanya atau tidak mengerti mengenai potensi pendapatan daerah, bisa ditanyakan setelah ini. Saya mewakili kedua rekan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan selama proses pembahasan berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.